Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Caroline Frisnia Jo Putri, perwakilan dari kelas 11 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memperingati Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Diambil dari Injil Lukas, bab 10, ayat 25-37. Begini ceritanya. Sekali peristiwa, ada seorang ahli Taurat yang hendak mencobai Yesus. Sang ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Wah, pertanyaan ini adalah pertanyaan jebakan. Sang ahli Taurat tidak benar-benar ingin mengetahui kebenaran dari jawaban yang dikemukakan Yesus. Ia hanya ingin mencobai Yesus di hadapan banyak orang dan berusaha mencari-cari kesalahan dari jawaban Yesus. Namun, Yesus dengan tenang menjawab, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Tentulah karena sang ahli Taurat adalah orang yang ahli dalam menafsirkan hukum-hukum Taurat dan menjalankannya secara konsekuen, mudah bagi orang itu untuk menyebutkan isi hukum Taurat yang dimaksud Yesus. Katanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mendengar jawaban sang ahli Taurat, Yesus pun menjawab, "Perkataanmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Wah, sang ahli Taurat ini belum merasa puas untuk mencoba Yesus. Dia belum menemukan kesalahan dari jawaban yang dikemukakan Yesus. Maka, untuk membenarkan dirinya sendiri, ia bertanya lagi kepada Yesus. Katanya, "Lalu, siapakah sesamaku manusia?" Untuk menjawab pertanyaan sang ahli Taurat, Yesus pun menceritakan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Begini, pada suatu ketika, ada seorang Yahudi yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Namun, di tengah perjalanan itu, ia bertemu dengan perampok. Perampok ini bukan hanya mengambil harta bendanya, tetapi juga memukulinya habis-habisan dan ditinggalkan setengah mati di tengah jalan. Namun, secara kebetulan, lewatlah seorang imam melewati jalan itu. Ketika sang imam melihat ke arah orang Yahudi yang terluka itu, ia melihatnya sekilas, lalu mengabaikannya dan pergi melewati seberang jalan. Orang Yahudi yang terluka itu merasa sedih. Namun, tak lama kemudian, datanglah seorang Lewi melewati jalan itu. Lagi-lagi, ketika orang Lewi itu melihat ke arah orang Yahudi yang terluka, ia hanya berpikir, "Wah, ada orang yang terluka." Tetapi, ia tetap mengabaikannya dan pergi melewati seberang jalan. Hati orang Yahudi yang terluka itu semakin sakit. Apalagi luka-luka di tubuhnya semakin parah di tengah keadaan padang gurun yang gersang dan kering ini. Tapi, tak lama kemudian, datanglah orang yang ketiga, yaitu orang Samaria, melewati jalan itu bersama dengan keledai tunggangannya. Orang Samaria ini adalah musuh bebuyutan dari orang Yahudi. Tetapi ketika orang Samaria melihat ke arah orang Yahudi yang terluka itu, wah,
Hatinya tergerak oleh rasa belas kasihan. Orang Samaria itu menghampiri orang Yahudi yang terluka, membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur, serta menaikkan orang Yahudi itu ke atas keledai tunggangannya dan membawanya ke penginapan terdekat untuk merawatnya. Keesokan harinya, orang Samaria itu memberikan uang sebanyak 2 dinar kepada pemilik penginapan dan berkata, "Rawatlah dia, dan apabila uang ini tidak cukup untuk kau belanjakan, aku akan menggantikannya setelah aku kembali." Dan lalu orang Yahudi yang terluka itu dirawat oleh sang pemilik penginapan dan akhirnya bisa sembuh dan luka-lukanya berangsur-angsur membaik. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan tersebut, Yesus bertanya kepada sang ahli Taurat, "Menurutmu, dari ketiga orang tersebut, siapakah yang merupakan sesama manusia dari orang Yahudi yang bertemu perampok itu?" Sang ahli Taurat berpikir sebentar, lalu dia menjawab. Katanya, "Pastilah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Yesus pun tersenyum dan mengangguk. Lalu ia berkata kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Berdasarkan kisah orang Samaria yang murah hati, kita dapat menyimpulkan bahwa di tengah perkembangan gelombang zaman yang semakin maju ini, kita tetap harus saling peduli kepada sesama dan menolong sesama kita yang kesulitan. Sejalan dengan tema bulan Kitab Suci Nasional tahun ini, yaitu mewartakan kabar gembira di tengah arus zaman. Lalu, siapakah sesama kita? Siapakah sesama manusia? Apakah orang yang satu bangsa? Apakah orangnya satu agama, satu suku, satu ras, satu budaya? Bukan itu. Berkaca dari kisah tersebut, orang Samaria dikenal sebagai musuh dari orang Yahudi karena berdarah campuran. Namun, ketika melihat orang Yahudi yang sekarat dan butuh pertolongan, orang Samaria tetap tergerak dengan rasa belas kasihan dan akhirnya berniat untuk menolong. Berbeda dengan seorang imam dan orang Lewi yang melewati jalan yang sama dan terkenal sebagai kaum-kaum yang taat terhadap peraturan agama, saat melihat orang yang kesulitan tetap tidak berniat menolong. Hal itu membuktikan bahwa keterlibatan aktif kita dalam pelayanan tidak menjamin kita akan serta-merta langsung mematuhi firman Tuhan. Maka dari itu, di tengah zaman modern ini, kita harus menyelaraskan tindakan kita dalam memperkaya ilmu agama secara teori, namun juga harus bersamaan dengan praktiknya secara nyata di kehidupan sehari-hari dengan menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi sesama manusia, bukan hanya manusia yang sama dengan kita. Lalu, siapakah sebenarnya sesamaku manusia? Jawabannya, sesamaku manusia adalah semua orang yang hidup dalam kasih. Maka dari itu, marilah jadikan semua orang sebagai sesama. Kita, manusia, sebagai gambaran pribadi Allah, wajib untuk mencerminkan pribadinya sebagai seorang pengasih. Kita, sebagai remaja yang beriman, wajib untuk ikut serta dengan mewartakan kabar gembira lewat tindakan-tindakan di dalam lingkup masyarakat. Misalnya dengan hal kecil seperti saling tolong-menolong atau tindakan heroik seperti ini atau ini yang nantinya akan membawa perubahan dan pengaruh positif terhadap kehidupan dan kedamaian manusia. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat merayakan bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.